Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nanda Febriana, NPM 110216115. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang hak cipta pada pedagang buku bajakan di Palasari. Penelitian ini dilatar belakangi oleh hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Dengan kata lain, pencipta atau penerima hak memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fatwa MUI nomor 1 tahun 2003 tentang hak cipta menjelaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan, atau salinannya. Adapun keselarasan dalam pasal 9 ayat 3 menjelaskan setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melaksanakan penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Akan tetapi pada kenyataannya di lapangan sangatlah berbeda jauh dengan fatwa DSN MUI dan undang-undang yang telah dikeluarkan. Hal ini terjadi di pasar buku Palasari yang masih banyak terjadi praktik jual beli buku bajakan tanpa adanya izin dari penulis dan penerbit buku yang dijual. Dengan adanya buku yang beredar secara tidak sah yang dikeluarkan pihak-pihak tertentu dapat mempengaruhi pengarang dan penerbit yang merasa dirugikan. Sebagai persaingan dagang yang tidak sehat, hal ini dapat menimbulkan kemacetan bagi penerbit karena buku-buku yang diedarkan tanpa izin penulis maupun penerbit dan kemudian diperjualbelikan kepada umum. Selain kerugian material yang secara nyata dialami oleh penerbit dan penulis, juga terdapat kerugian material, yaitu berupa menurunnya gairah-gairah serta kemampuan penulis untuk menciptakan karya-karya yang bermutu tinggi. Hal ini dianggap wajar oleh masyarakat karena dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Hasil observasi kepada para pedagang buku yang menjual buku bajakan di Palasari bahwa menjual buku bajakan lebih banyak keuntungannya dibandingkan dengan menjual buku bekas atau buku baru. Menjual buku bajakan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembeli. Omset penjualannya lebih banyak karena harganya lebih murah dibanding harga buku asli. Bagi pedagang yang menjual buku bajakan, kegiatan tersebut merupakan kegiatan jual beli dengan menipu pihak lain. Kegiatan jual beli tersebut merupakan jual beli batil karena tidak memenuhi salah satu syarat jual beli atau tidak sesuai dengan syariat, yaitu barang yang diperjualbelikan termasuk gharar. Namun, jika buku yang diperjualbelikan merupakan buku bekas, maka diperbolehkan menurut Islam karena telah terpenuhi syarat dan hukumnya. Namun dalam praktiknya secara tidak langsung para pedagang buku di Palasari menyebabkan penulisan mengalami kegiatan hak ekonomi, karena dalam hal ini pedagang buku secara tidak langsung ikut andil dalam penyebarluasan barang pelanggaran hak cipta tanpa adanya izin dari pencipta. Berdasarkan Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 183 yang artinya, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Cukup sekian hasil penelitian saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.